yang kemarin adalah pertemuan terakhir di bab pertama. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki materi yang baru atau bab 2, yaitu mengenai program linear. Nah, tujuan pelajaran kita pada saat ini yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPTLDV. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai pada saat ini, alangkah baiknya jika anak-anak di rumah mengambil sikap berdoa masing-masing. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung saja masuk dalam pembelajaran kita mengenai program linear. Nah, sebelum jauh kita masuk dalam program linear, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPTLDV, karena sistem pertidaksamaan ini digunakan dalam program linear nanti. Jadi sebelum masuk ke materi di situ, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pengertian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita bisa lihat di sini pertidaksamaan linear itu adalah pertidaksamaan yang dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berderajat 1. Ya, bisa dipahami di sini ya. Jadi pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel x dan y, p dan q, atau a dan b, terserah, ketiga variabel, dan masing-masing variabelnya berderajat 1, tidak boleh berderajat 2. Kapan berderajat 2, maka dinamakan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Oke, saya kira sudah paham sampai di situ. Jadi kalau misalnya ditambahkan sistem di depannya, jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau misalnya dua pertidaksamaan linear digabungkan, maka dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau misalnya satu, bukan dinamakan sistemnya, tapi pertidaksamaan linear, ya, itu bedanya. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari yaitu daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ada langkah-langkah di sini dalam menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama itu gambar garis AX ditambah BY sama dengan C pada bidang kartesius. Masih ingat kan yang ini persamaan ini? Persamaan ini adalah persamaan garis lurus, ya. Itu materinya di SMP ya. Jadi inilah persamaan garis lurus atau persamaan linear. Kemudian yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, jadi ada ketentuannya ya. Di sini bisa kita lihat di tabel. Yang pertama itu yang kita lihat adalah nilai A-nya di sini. Ini kan AX ditambah BY. Yang persamaan tadi AX tambah BY. AX tambah BY sama dengan C. Yang kita lihat adalah ini nilai A. Nilai A. Nah, tanda pertidaksamaan, kemudian daerah penyelesaian. Nah, kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, ya, ini A lebih besar dari 0, kemudian tanda pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah di atas garis, ya, di atas garis. Kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, begini, A lebih besar dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis, ya. Oke, bisa dibaca di situ. Kemudian kalau misalnya nilai A-nya nilai A lebih kecil dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Kemudian kalau misalnya A-nya lebih kecil dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya
atas garis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Nah, contoh di sini, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2x tambah y lebih kecil sama dengan 5. Jadi ini salah satunya sistem pertidaksamaan. Kemudian 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y nya lebih besar sama dengan 0. Dengan x dan y adalah bilangan real atau elemen bilangan real. Jadi R ini adalah bilangan real ya. Kemudian ini dibaca elemen. Nah, jadi di sini ada 4 pertidaksamaan. Yang mana semua itu? Yang pertama ini tadi kan. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga adalah ini, yang keempat adalah ini. Jadi ada 4 pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita akan jawab. Pertama itu kita tentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Ya, jadi ini pertidaksamaan tadi ini kita ubah jadi persamaan untuk mendapatkan titik potong. Jadi x tambah y sama dengan 5. Nah, kalau sudah kita menentukan titik potongnya, kita ambil x sama dengan 0. Nah, kalau misalnya disubstitusi ke sini, kan persamaannya tadi x tambah y sama dengan 5. Kalau misalnya di sini x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5. Gini kan? Nah, gini. Kalau misalnya y-nya sama dengan 0, maka ini diganti y sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 5 itu ini kita ganti 0 jadi x tambah 0 sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 5 ya. Nah, itu kalau menentukan titik potong. Nah, itu untuk garis x tambah y sama dengan 5. Kemudian kita akan lihat untuk garis 2x. Jadi ini pertidaksamaan tadi ini kita buat dalam persamaan untuk mendapatkan titik potong. Jadi 2x tambah y sama dengan 8. Nah, ini tadi persamaannya adalah 2x tambah y sama dengan 8. Nah, kalau kita misal kita ambil x-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini jadi 2 dikali dengan 0 ditambah y sama dengan 8. Ini kan 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi tinggal y sama dengan 8 ini. Nah, bagaimana kalau misalnya y-nya sama dengan 0? Jadi 2x tambah y sama dengan 0. Y-nya kita ganti jadi 8, hasilnya 8. Y-nya kita ganti 0, jadi 2x tambah 0 sama dengan 8. Nah, ini 2x sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 8 per 2 atau x sama dengan 4. Ini kan? Nah, x sama dengan 4 kalau y sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan titik potong. Langkah kedua adalah kita gambar garis 2x tambah y sama dengan 5 dan 2x tambah y sama dengan 8 pada bidang Cartesius. Nah, di sini Bapak sudah gambar dalam bidang Cartesius. Jadi di sini adalah sumbu x. Kemudian yang ini vertikal ke atas adalah sumbu y. Itu dalam bidang Cartesius ya. Kemudian di sini ada titik 0. Nah, ini tadi titiknya adalah 0,5 di sini 0,5 kemudian 5,0. Jadi inilah garis 2x tambah y sama dengan x tambah y sama dengan 5. Jadi ini adalah garis yang ini. Ini adalah garis x tambah y sama dengan 5. Kemudian kita gambar garis 2x tambah y sama dengan 8. Titiknya tadi adalah yang pertama itu 0,8, berarti itu di sini kan? 0,8 berarti di sini kan 0,8 terus 4,0 berarti di sini kan? Nah, kemudian kita hubungkan dan mendapatkan garis seperti ini kan? Jadi ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 8. Nah, sudah kita lihat, sudah kita gambarkan garis pada bidang Cartesius. Kita lihat ketentuan yang ada di tabel tadi. Nah, di sini tadi kita lihat dulu x tambah y sama dengan 5. Nah, yang mana garis tadi? Yang ini kan? Nah, yang ini. Nah, nilai A di sini positif atau negatif? Ya, positif ya. Di sini sebenarnya masih ada 1 ya.
1 dikali X sama dengan X sendiri. Jadi tidak usah tulis. Jadi nilai A nya di sini positif atau lebih besar dari 0. Berarti yang ini diambil kan? Berarti yang ini kita lihat. Terus sudah itu kita lihat tandanya. Tanda yang tadi adalah lebih kecil sama dengan yang ini kan? Berarti yang diambil adalah yang ini. Berarti bawah garis. Berarti daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Yang ini ke bawah. Jadi ini ke atas dikasih ini ya. Saya membedakan nanti. Oke, jadi ini di atas sudah tidak termasuk daerah penyelesaian. Nah, sudah itu kita lihat lagi garis 2X tambah Y sama dengan 8. Yang mana garisnya tadi yang ini kan? Kita lihat ini kan nilai A nya di sini adalah positif. Yang ini 2 kan? Positif 2. Kita lihat tadi ketentuannya, berarti A nya lebih besar dari 0. Berarti yang ini lagi kita lihat kan? Terus tandanya tadi lebih kecil, yang ini kan lebih kecil sama dengan berarti yang ini lagi diambil. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis ini. Yang ini tadi 2X kurangnya sama dengan 8. Jadi ini bisa kita kasih garis-garis seperti ini supaya membedakan nanti ya. Jadi ini ke sana sudah tidak termasuk daerah penyelesaian. Nah, sudah itu kita lihat lagi. Yang ini X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diambil adalah daerah yang ke atas kan? Karena lebih besar ini kan. Berarti yang diambil adalah daerah ke atas. Jadi ini ke bawah sudah tidak termasuk. Ya, oke. Nah, sudah itu kita lihat lagi yang ini. Y-nya lebih besar dari 0. Berarti yang ini adalah daerah ke sana kan, bukan ke sini. Daerah di sebelah kanan. Jadi ini kita kasih garis begini. Ya. Nah, jadi daerah yang tidak kena arsur itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita tulis, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Atau daerah penyelesaiannya ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dalam bidang kartes inilah daerah himpunan penyelesaiannya dari soal contoh yang pertama tadi. Oke, nah sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Tadi itu contoh pertama ya. Ya, jadi contoh pertama tadi itu diberikan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, kemudian kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya. Sekarang contoh kedua yaitu kita diberikan himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya pada bidang kartesius, dan kita disuruh menentukan atau mencari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Contohnya ini dalam bidang kartesius sudah diberikan ini ke sana sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian di sini ada himpunan penyelesaiannya yang ini ya, bisa dilihat yang ini kayak bentuk segitiga. Bentuk segitiga kan ini himpunan penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya itu tentukan sistem pertidaksamaan dari himpunan penyelesaian gambar di atas gambar ini. Nah, kita jawab ini mungkin kalian sudah pelajari di SMP atau 31 dulu. Kalau misalnya dalam dalam bidang kartesius ada gambar seperti ini untuk menentukan persamaan garisnya. Jadi misalnya titik di sini, titik ada titik 0, kemudian di sini B,0 ya, B,0. Ini B,0. Nah, untuk menentukan persamaan garisnya kita dapatkan seperti ini. AX ditambah BY, jadi AX ditambah dengan BY itu sama dengan A dikali dengan B. Jadi ini rumusnya kalau mau mencari persamaan garis yang diberikan pada bidang kartesius. Nah, bisa kita lihat di sini sama garis samanya kan, gambarnya apa? Garisnya. Nah, persamaan garis yang melalui titik 3,0 dan 0,4. Jadi yang mana sini? Yang ini kan 3,0 dengan 0,4 adalah sama yang sama kayak ini tadi. Jadi A-nya itu 4x, A-nya adalah 4, kemudian B-nya adalah
Jadi 4x ini 4x ditambah dengan 3y itu sama dengan 3 kali 4 kali 3 berarti kan sama dengan 12. Jadi persamaan garisnya adalah 4x tambah 3y sama dengan 12. Semoga bisa dipahami ya. Karena daerah himpunan penyelesaian berada di bawah garis. Nah, ini kan bisa kita lihat. Jadi himpunan penyelesaiannya ini berada di bawah garis yang ini tadi 4x tambah 3y yang ini garis atas kan berada di bawah. Bagaimana tandanya itu? Yang bisa kita lihat di sini tadi kan di tabel ini kalau misalnya di bawah garis berarti tandanya adalah lebih kecil yang ini kan lebih kecil sama dengan. Nah berarti tanda sama dengan di sini kita ganti jadi tanda lebih kecil sama dengan ya. Jadi 4x tambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Jadi itu pertidaksamaan linear dua variabel yang kita dapatkan sudah satu. Kemudian berikutnya yang kedua, persamaan garis yang melalui titik 5,0 dan 0,2. Yang mana garis itu? Ini kan 5,0 dengan 0,2 berarti garis yang ini. Nah, sama yang kayak di atas tadi, berarti 2x ditambah 5y. 2x tambah 5y sama dengan 2 kali 5 kan sama dengan 10. Jadi itulah persamaan garis yang ini. Nah, terus kita lihat karena daerah himpunan penyelesaiannya, ini kan daerah himpunan penyelesaiannya berada di atas garis yang ini tadi. Garis 2x tambah 5y ini kan berada di atasnya. Berarti kita lihat kembali kita lihat tabel. Berarti kalau di atas berarti menggunakan tanda lebih besar sama dengan kan. Berarti tanda sama dengan di sini diganti jadi lebih besar sama dengan 10. Nah, sudah dua pertidaksamaan kita dapatkan. Sekarang kita lihat lagi. Himpunan penyelesaian berada pada kuadran pertama. Maka x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kuadran 1 kan, di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran ketiga, di sini kuadran keempat ya. Nah, itu kalau dalam bidang Cartesius. Nah, kalau dalam bidang Cartesius, otomatis di sini kan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya di kuadran kedua bagaimana? Kalau di kuadran kedua, x-nya lebih kecil sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, itu mungkin kalian belajar saja di rumah bagaimana kalau di kuadran ketiga lagi dengan keempat. Bagaimana dengan x dengan y-nya. Nah, karena gambar ini himpunan penyelesaiannya berada pada kuadran pertama, maka x lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Maka bisa kita buat sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan gambar ini. Jadi Bapak sini ya. Ini jadi sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah sistem pertidaksamaan yang sesuai pertama tadi adalah 4x tambah 3y. 4x tambah 3y ini lebih kecil sama dengan 12 ya. Kemudian yang kedua tadi 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 10. Kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi itulah sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan gambar yang diberikan pada contoh soal. Nah, untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.